Bab 1116. Li Zenseng, Hu Qingfeng dan yang lainnya saling memandang, cukup terkejut, mereka tidak menyangka Chun Seng dan Qiu Men memiliki paman. Namun, tampaknya Chun Seng dan Qiu Men sudah lama tidak melihat paman ini, dan mereka bahkan tidak bisa mengenali paman mereka. Lin Yu dan Bai Rentu tidak bisa membantu, tetapi sedikit kecurigaan melintas di mata mereka ketika mereka melihat ini. Chun Seng dan Qiu Men yang dijemput oleh mereka berdua. Mereka paling tahu situasi Chun Seng dan Qiu Men, dan mereka belum pernah mendengar tentang paman lain. Para ahli dari Chun Seng dan Qiu Men adalah ahli seni yang mendalam. Mereka termasuk dalam sekte yang dulunya adalah sekte agung seni yang mendalam 1000 tahun yang lalu. Namun, dengan penurunan seni yang mendalam, sekte mereka berangsur-angsur layu. Ini adalah dupa terakhir sekolah ini. Saat mengobrol pada saat itu, saya tidak pernah mendengar guru Chun Seng dan Qiu Men menyebutkan bahwa ada junior seperti itu. Namun, dilihat dari skill dan wawasan dari kepala botak besar ini, memang sangat mungkin dia berasal dari sekolah milenial semacam ini. Tapi Lin Yu dan Bai Rentu sama-sama bingung, karena mereka adalah paman Chun Seng dan Qiu Men. Mengapa Chun Seng dan Qiu Men tidak mengenali mereka sebelumnya? Chun Seng, Qiu Men. Pada saat ini, ekspresi Li Zenseng tenggelam, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak pada Chun Seng dan Qiu Men, apakah kamu yakin orang ini adalah pamanmu? Katakan saja bahwa dia akan membawakanmu manisan hao untuk dimakan, dan dia akan menjadi pamanmu. Karena itu kamu paman tuan. Bahkan jika Anda sudah lama tidak melihatnya, dia tidak akan bisa mengenalinya sama sekali, kan? Kemarin sampai hari ini, dia datang berkali-kali, dan saya belum melihat Anda saling mengenal. Dia terus menatap kepalanya yang botak besar ketika dia berbicara, dengan rasa pertahanan yang kuat dalam suaranya. Sebenarnya, tidak mengherankan jika Li Zenseng begitu defensif. Bagaimanapun, itu adalah saat yang penting saat ini. Mereka baru saja berurusan dengan kepala Suanyi, Rong Hesu. Sulit untuk mengatakan bahwa keturunan Rong Hesu yang tersisa tidak akan menyimpan dendam dan mengirim seseorang untuk mencari Lin Yu untuk balas dendam. Jadi sebelum mencari tahu asal-muasal kepala botak besar ini, mereka tidak berani mengendur sedikit pun. Ketika Chun Seng dan Qiu Men mendengar kata-kata Li Zenseng, kegembiraan mereka tiba-tiba mereda, dan mereka merasa kata-kata Li Zenseng masuk akal. Mereka berdua melihat dengan hati-hati ke wajah botak besar itu, dan Chun Seng mengangguk dan berkata, "Saudara Li, jangan beritahu saya melihat lebih dekat dan menemukan bahwa alis paman saya masih memiliki beberapa tampilan tahun ini. Qiu Men, bagaimana denganmu?" Li Zenseng bertanya pada Qiu Men dengan suara yang dalam, apakah kamu juga menyukainya? Baik. Qiu Men mengerang, ekspresinya sedikit ragu-ragu, tidak berbicara, jelas tidak yakin. Kenapa? Menurutmu aku palsu? Si botak besar mengerutkan kening, cukup kesal. Tuan, jangan salah paham. Lin Yu buru-buru berkata, kami juga berhati-hati. Lagi pula, kami belum pernah melihatmu atau mendengar tentangmu. Demi keselamatan, kami hanya bisa memastikan lebih banyak. Lagi pula, kami telah kehilangan beberapa saudara. Tidak tahan dengan pengkhianatan. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa sedih, terutama ketika dia memikirkan Xinji, atau Li Ji, dia tidak bisa tidak merasakan sedikit sakit di hatinya. Pada awalnya, dia dan Jiang Yan secara membabi buta mempercayai Li Ji, jadi pada akhirnya mereka tidak hanya menyerahkan perasaan mereka dengan sia-sia, tetapi juga terluka parah. Sampai sekarang, ibu mertua tua, dan ibu sering menyebut Xin Jie, tetapi Lin Yu hanya berbohong bahwa dia telah menemukan orang tua Xin Jie dan menyuruhnya pergi. Jadi jika mereka secara membabi buta percaya pada kepala botak besar di bawah ketidakpastian, kemungkinan besar mereka akan mendapat pukulan yang menghancurkan. Kepala botak besar mereda ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu.
Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum seolah dia mengerti sedikit. Kemudian dia berbalik ke Lin Yu dan yang lainnya. Dia melepas bajunya, memperlihatkan punggungnya yang kuat. Semua orang tercengang ketika melihat adegan ini. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan lelaki botak besar itu, tetapi ketika mereka melihat punggung lelaki botak besar itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Saya melihat 3 bekas luka mengerikan merangkak di belakang kepala botak besar, memanjang dari bahu ke pinggang. Setiap orang yang hadir memiliki beberapa bekas luka kurang lebih. Jika Anda melihat bekas luka biasa, Anda tidak akan terkejut, tetapi bekas luka di bagian belakang kepala botak besar sangat tidak biasa. Bekas lukanya ternyata hitam. Bekas luka hitam pekat yang berminyak seperti minyak. Tiap bekas luka setebal ibu jari, dan ada beberapa retakan di bekas luka, seperti parit bergelombang, terlihat mengejutkan. Paman Tuan. Benar-benar Paman Tuan. Setelah melihat bekas luka di balik kepala botak besar, tiba-tiba Chun Seng dan Kiuman sangat gembira. Mereka berteriak kegirangan, lalu bergegas menuju kepala botak besar lagi, memegangi kepala botak besar itu dengan keras, dengan semangat. Lin Yu dan yang lainnya tidak bisa tidak saling melirik. Tampaknya Chun Seng dan Kiuman mengenali 3 bekas luka di balik kepala botak besar. Dengan cara ini, seharusnya benar. Tampaknya kepala botak besar itu memang Paman Chun Seng dan Kiuman. Saudaraku He, paman saya menunjukkan bekas luka di punggungnya ketika kita masih muda, jadi ya, ini paman kita. Kiu Men buru-buru berkata pada Lin Yu. Lin Yu mengangguk, menundukkan kepalanya meminta maaf, dan berkata dengan hormat, "Senior, betapa tersinggung Anda sekarang, maafkan saya." Karena kepala botak besar adalah adik dari Master Chun Seng dan Kiu Men, Lin Yu secara alami ingin memanggilnya senior. Tidak apa-apa, pengemis itu bukanlah tipe orang yang memiliki perut kecil. Si botak besar melambaikan tangannya, lalu mengenakan kembali pakaiannya. Ekspresi Li Zenseng, Hu Qingfeng, Bu Cheng, dan Bai Rentu segera mereda. Sepertinya kepala botak besar ini memang paman sebenarnya dari Chun Seng dan Kiu Men. Khusus untuk ratusan orang tuh, ada cahaya berkedip di matanya, yang selalu tanpa ekspresi, dan ekspresinya cukup gelisah, karena mereka hanya melihat keterampilan kepala botak besar, dan itu tidak lebih dari Lin Yu. Jadi jika kepala botak besar datang untuk membantu mereka lebih dari sekedar harimau dengan lebih banyak sayap, hanya harimau biasa. Jika, seperti yang dikatakan kepala botak besar bersedia pergi ke Changqing untuk menyimpan mawar untuk Lin Yu, itu akan bagus. Paman Tuan, kenapa kau pergi selama ini? Chun Seng memandangi kepala botak besar itu dan bertanya dengan bingung, dan rambutmu, mengapa semuanya hilang? Ya, guru, apa yang terjadi dengan bekas luka cincin di kepalamu? Kenapa kamu masih menjadi biksu? Kiu Men juga bertanya dengan bingung. Karena dia sudah lebih dari 10 tahun tidak melihatnya, penampilan Yan Kun telah banyak berubah, dan rambutnya hilang, dan bagian atas kepalanya ditutupi dengan bekas luka. Tidak heran Chun Seng dan Kiuman tidak bisa mengenalinya. Ini cerita yang panjang, aku akan membicarakannya nanti. Yan Kun segera melambaikan tangannya, jejak rasa malu melintas di wajahnya, sepertinya agak sulit untuk berbicara. Senior, silakan masuk ke dalam rumah. Lin Yu buru-buru memberi isyarat mohon kepada Yan Kun, dan berkata, saya seorang dokter, saya dapat membantu Anda melihat cedera punggung. Luka di punggungku sudah sembuh. Yan Kun berkata dengan acuh tak acuh, sekarang hanya bekas luka, tidak sakit atau gatal. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar suara itu, dan bertanya dengan bingung, luka apa yang kamu derita jika kamu bisa meninggalkan bekas luka yang aneh?